Pokja pengawasan ini merupakan bagian yang bertugas memastikan bahwa semua proses itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu pelatihan maupun layanan lainnya, dan kegiatan itu bisa memenuhi standar integritas yang ditetapkan. Tugas utama kami tentu saja melakukan pengawasan agar setiap proses itu bebas dari potensi-potensi penyimpangan. Nah, kami menjaga agar integritas dan transparansi itu selalu menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang. Kembali kita berjumpa dalam sesi Ngobrol seputar integritas. Bersama saya Chati Bakri, Widya Iswara, muda di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Di sesi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Gigi Delon Wijaya MPH, selaku Ketua Tim Pokja Pengawasan. Selamat sore. Selamat sore Bu Chati, baik. Oke, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak ini Dok atas kesediaannya untuk meluangkan waktu hadir di sesi podcast kita kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol berkaitan dengan integritas. Iya. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih. Nah, izin Dok, berkaitan dengan Pokja Pengawasan, betul ya? Bapak selaku Ketua Tim Pokja Pengawasan dalam rangka meraih wilayah bebas korupsi ya di BBPK Makassar. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan Pokja Pengawasan nih, Dr. Gigi Delon nih, banyak dari teman-teman Sobat Podcast ini yang pengen tahu nih, ya berkaitan dengan Pokja Pengawasan. Sebenarnya untuk Pokja Pengawasan mungkin bisa dijelaskan secara sederhana ini Pokja Pengawasan itu seperti apa sih? Ya, baik. Terima kasih ya Bu Chati. Jadi senang sekali nih dapat kesempatan bisa berbagi di sini dengan teman-teman sobat BBPK Makassar. Jadi ceritanya mungkin berawal dari proses Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar ya, yang sedang berproses untuk meraih WBK nasional, wilayah bebas dari korupsi. Nah, salah satu area perubahan yang memang menjadi fokus dalam WBK ini itu adalah pengawasan ya. Jadi penguatan pengawasan. Nah, di dalamnya itu memang ada beberapa aspek yang menjadi fokus dari pengawasan itu ya, mulai dari pengendalian gratifikasi, kemudian sistem pengendalian internal pemerintah, kemudian pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan yang terakhir itu terkait benturan kepentingan. Wow, cakupannya cukup luas juga ya, Dokter. Ya, baik. Ini luar biasa. Bapak ini selaku Ketua Tim Pokja di bidang pengawasan. Nah, mungkin berkaitan dengan Pokja Pengawasan, berkaitan juga dengan pengalaman Bapak selama ini. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan ini di bidang pengawasan ini? Mungkin bisa diceritakan, mungkin ada pengalaman sehingga Bapak ini mau terlibat aktif di Pokja Pengawasan ini. Iya, jadi kalau ketertarikan mungkin awalnya karena mendapat amanah mungkin ya. Jadi memang dipercayakan untuk mengkoordinir Pokja penguatan pengawasan ini. Jadi seiring dengan berproses bersama teman-teman di tim Pokja ini, ya secara pribadi akhirnya tertarik juga melihat bidang pengawasan karena saya itu yakin pentingnya integritas ya dalam segala aspek. Wow, integritas apalagi, ya. Betul sekali. Apalagi di lingkungan kerja kita. Jadi ada beberapa pengalaman yang memotivasi kami itu, misalnya saat kita melihat sendiri bagaimana pengawasan yang efektif itu ternyata bisa mengubah kualitas pelayanan di lembaga kesehatan. Baik. Nah, pengalaman-pengalaman itu tentu saja memberi kami, teman-teman di Pokja Penguatan Pengawasan, dorongan untuk lebih aktif berperan dalam menjaga integritas dan mendukung lingkungan kerja yang jujur dan transparan. Baik, dan itu sudah terlaksana di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi ngobrol-ngobrol seputar integritas nih ya, Pak Delon nih.
kita semua sepakat pastinya bahwa integritas itu sangat penting. Tapi sebenarnya dampak nyata dari pengawasan dalam menjaga nilai-nilai integritas di BBPK Makassar sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi Pokja pengawasan ini merupakan bagian yang bertugas memastikan bahwa semua proses itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di BBPK Makassar sendiri, Pokja pengawasan berperan dalam menjaga agar semua program, baik itu pelatihan maupun layanan lainnya, dan kegiatan itu bisa memenuhi standar integritas yang ditetapkan. Jadi tugas utama kami tentu saja melakukan pengawasan agar setiap proses itu bebas dari potensi-potensi penyimpangan, kemudian baik dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan tugas, hingga sampai ke pelaporan hasil. Nah, kami menjaga agar integritas dan transparansi itu selalu menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan. Oke, baik, luar biasa. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan itu tentu banyak tantangan yang mungkin dihadapi barangkali. Di antara semua tantangan itu, menurut Pak Delon, kira-kira yang paling prinsip untuk menguji nilai integritas itu seperti apa dan bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Ya, jadi pengawasan itu memiliki dampak nyata yang besar ya terhadap budaya organisasi. Jadi kalau di BPK Makassar, pengawasan membantu menjaga kepercayaan, ya kepercayaan baik itu pegawai maupun pelanggan-pelanggan kita terhadap sistem yang ada. Nah, misalnya dengan adanya mekanisme, ketentuan dan saluran pelaporan, itu kita bisa memastikan bahwa setiap pelayanan itu dilakukan dengan penuh integritas. Salah satu contoh sukses itu ketika kami berhasil membudayakan pelaporan gratifikasi yang diterima oleh teman-teman, baik itu pegawai ya ataupun tenaga-tenaga outsourcing, di mana barang gratifikasi itu berupa makanan itu telah kita salurkan juga ke panti-panti sosial. Dan yang berupa barang itu kita laporkan langsung ke KPK. Oke, luar biasa. Memang ya untuk Pokja pengawasan ini perannya sangat luar biasa. Bahkan sudah terimplementasi dengan baik di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Nah, pertanyaan berikutnya nih berkaitan dengan pengawasan. Ya, itu seringkali dikaitkan sebagai sesuatu yang formal dan kaku nih. Nah, menurut Dr. Delon sendiri dan tim mungkin memiliki pendekatan kreatif atau unik dalam menjalankan tugas ini sehingga tentunya lebih efektif dan mungkin juga lebih dekat dengan pegawai. Nah, gimana menurut Pak Delon nih? Ya, kami sadar ya di tim penguatan pengawasan ini kalau hal itu sering dianggap sesuatu yang formal. Tapi kami berusaha menampilkan sisi yang lebih ramah agar teman-teman para pegawai juga merasa bahwa pengawasan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk membantu, bukan untuk menekan. Jadi teman-teman di Pokja pengawasan juga itu selalu berusaha jadi role model dengan memperlihatkan contoh, kemudian mulai melaporkan gratifikasi yang diterima, sehingga diharapkan hal ini nanti jadi budaya yang bisa menyebar di lingkup BPK Makassar. Oke, luar biasa. Nah, sekarang nih kita memasuki era digitalisasi di mana teknologi berkembang sangat pesat. Nah, untuk pelaksanaan penerapan Pokja pengawasan sendiri ini sampai sejauh mana nih penerapan teknologi di era digitalisasi ini? Ya, teknologi itu memang jadi sekutu yang sangat besar ya buat kita sekarang. Jadi saat ini BPK Makassar itu sudah menerapkan sistem berbasis digital untuk memantau aktivitas secara real time dan memastikan pelaporan ya bisa diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait. Nah, dengan saluran pelaporan gratifikasi yang dibuat secara digital misalnya, pelaporan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tentu saja lebih cepat dan lebih transparan. Jadi di semua pojok-pojok yang ada di BPK Makassar itu kanalnya itu sudah tersedia, jadi mau di mana saja itu bisa. Oke, dari segi transparansi, akuntabilitas dengan penerapan
digitalisasi teknologi tentunya lebih memudahkan dalam pelaksanaan peran Pokja pengawasan ya, luar biasa. Nah, berkaitan dengan Pokja pengawasan untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan perannya, tentu banyak pihak-pihak yang terlibat ya, Dr. Gigi Delon. Nah, bagaimana sih tim pengawasan ini bisa bekerja sama dengan divisi lain di BPPK Makassar sehingga nih Pokja pengawasan bisa memastikan bahwa aturannya itu sudah sesuai nih gitu. Itu kira-kira gimana, Dok? Iya. Jadi pengawasan tentu saja ini tidak bisa berhasil ya kalau tanpa kerjasama yang baik dengan divisi lain maupun tim kerja lain. Jadi kami senantiasa bekerja sama dengan tim kerja pelatihan, kemudian dengan tim kerja inovasi untuk memastikan setiap pelaksanaan program itu sesuai aturan. Nah, kolaborasi ini penting karena masing-masing divisi atau tim kerja tentu punya perspektif yang berbeda. Betul sekali. Dan ini membantu kami melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Dengan adanya kolaborasi, tentu pengawasan juga jadi lebih mudah dijalankan. Iya. Dan itu karena semua pihak itu memahami tujuannya dan bisa ikut berperan aktif. Oke, semua pihak memahami tujuannya dan semuanya bisa berperan aktif. Nah, Betul. berarti sampai sejauh mana nih menurut pengamatan Pak Dr. Gigi Delon nih? Menurut Pak Dokter, ini budaya integritas di BPPK Makassar apakah sudah terbangun dengan baik atau gimana nih berdasarkan pengalaman nih? Oke, jadi di BPPK Makassar itu kami sudah melihat kemajuan besar ya dalam membangun budaya integritas. Kami berusaha menciptakan lingkungan di mana integritas itu bukan hanya kata-kata, bukan yang kosong, sekedar betul. slogan saja ya. Jadi itu tapi merupakan tercermin dari tindakan sehari-hari gitu, artinya dilakukan real ya, nyata. Salah satu cara itu melalui campaign yang kita lakukan, public campaign anti korupsi, itu kita yang sudah kita lakukan itu melalui materi-materi pelatihan anti korupsi ke setiap peserta pelatihan. Kemudian ada juga immerse yang merupakan motivasi setiap pagi buat pegawai di lingkup BPPK Makassar. Kemudian ini juga podcast Ngobras yang sedang kita lakukan ini juga melalui medsos juga kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas kan, dan bahkan sampai ke masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti peringatan Hakordia, kita lakukan campaign juga ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi sosialisasi berkala ini mengingatkan pegawai tentang pentingnya integritas dan pengawasan sebagai bagian dari komitmen kita bersama. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tentu besar sekali peran dari Pokja pengawasan ini. Kemudian kita lihat dari berbagai macam kegiatan, upaya yang telah dilakukan ya untuk memperkuat pelaksanaan Pokja penerapan sehingga integritas betul-betul bisa terinternalisasi di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Nih, Dr. Delon, untuk kedepannya nih, pada saat kita melihat ke depan, kira-kira visi Bapak Dr. Gigi Delon ini untuk pengawasan di BPPK Makassar itu seperti apa? Ya, jadi ke depan tentu saja kami berharap ya pengawasan di BPPK Makassar ini bisa semakin adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi dan tantangan baru, kami berencana memperkuat sistem digital untuk pengawasan dan meningkatkan keterbukaan informasi. Jadi tujuan kami adalah agar pengawasan itu tidak hanya berfungsi sebagai pemantau, tapi juga nanti sebagai pendorong agar seluruh aktivitas itu berjalan sesuai dengan nilai-nilai integritas. Oke, luar biasa. Nah, sebelum menutup nih Dr. Gigi Delon, tentu integritas itu tentunya perlu ditanamkan bukan hanya dari bawah kan, tetapi tentu ke ini ya ke pimpinan. Nah, mungkin Bapak Dr. Gigi Delon mungkin ada satu pesan nih yang bisa disampaikan atau mungkin ada satu saran untuk semua pimpinan di Indonesia terkait pengawasan dan integritas. Kira-kira apa saran yang paling sederhana tapi berdampak besar yang mungkin bisa diberikan untuk para pemimpin-pemimpin di negeri ini? Ya, jadi terkait untuk siapapun ya yang bekerja di bidang pengawasan atau bahkan bagi yang baru mengenal pentingnya pengawasan, satu pesan kami, integritas itu merupakan aset terbesar. Jadi tanpa integritas kita tidak memiliki dasar untuk maju. Jadi
kita harus menjadikan pengawasan bukan sekedar formalitas, tapi sebagai upaya untuk menciptakan perubahan yang positif dan bertahan lama di lingkungan kerja. Oke. Nah, kalau ada satu saran sederhana ya untuk para pemimpin di Indonesia terkait Oke. pengawasan, itu adalah transparansi. Nah, Oke. jadi semakin transparan proses yang dilakukan, semakin mudah bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Transparansi tentu saja kunci untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan merupakan pondasi dari integritas yang berkelanjutan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ini Dokter Gigi Delon ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu di sesi podcast Ngobras, Ngobrol Integritas pada sesi kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, demikian untuk sesi podcast di sesi kali ini. Kita kehadiran tamu tadi yang luar biasa, Bapak Dr. Gigi Delon. Kita akan berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya, tentu dengan narasumber yang tidak kalah menariknya dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.